Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Ahyanuddin di Belajar Dinosaurus Online. Kali ini masih di bab 1 dan di bagian 2 akan membahas Navigate View Model, yaitu cara untuk melihat posisi atau sudut pandang terhadap objek, atau kita biasa kenal dengan istilah navigasi. Untuk mengenal perintah navigasi, berikut perhatikan gambar ya. Yang pertama, pada gambar terdapat sebuah pesawat, di mana pesawat itu terlihat, hampir seluruh pesawatnya terlihat, dan kalau kita lihat posisi kamera ada di sebelah kanan pesawat. Kita bandingkan dengan nomor 2. Ini adalah tampak dari atas pesawat ya. Terlihat di situ hanya bagian sayap saja. Jadi dengan kata lain, itu di pesawat tersebut bagian sayapnya diperbesar. Kemudian perhatikan juga di bagian nomor 3. Ini terlihat pesawat tersebut ada di samping ya, maksudnya terlihat di bagian sampingnya, samping kanan, dan terlihat seluruh pesawat. Sekarang bandingkan dengan nomor 4. Itu terlihat pesawat di bagian depan dan sayap kiri, sayap kanan maksudnya, tetapi dengan pandangan tembus pandang. Jadi dari keempat tampilan itu sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan, navigasi ini fungsinya untuk melihat sudut pandang di mana objek itu dilihat. Nah, untuk menyesuaikan sudut pandang tersebut, itu digunakan beberapa perintah, diantaranya yaitu pertama zoom, yang kedua pan, yang ketiga rotate, atau ditambah yang nomor 4 yaitu display. Yang terlihat pada nomor 4 bagian gambar itu menggunakan display. Jadi terlihat transparan atau hanya garis-garis saja. Dan untuk menggunakan perintah navigasi tersebut, yaitu yang keempat tadi, zoom, pan, rotate, dan display, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan mouse atau disebut juga mouse navigation, di mana di dalam mouse itu ada klik kiri, klik kanan, dan juga roll ya. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan icon tool. Ini yang saya lingkarin, bagian-bagian yang ada di icon tool untuk navigasi. Atau yang ketiga, kita bisa gunakan viewport navigation. Ini berada pada tiap viewport. Oke, kita langsung ke prakteknya. Nah, ini sebelumnya teman-teman harus sudah download file belajar 1 ya. Ya, ini filenya seperti ini. Oke, sudah saya buka. Oke, yang pertama kita belajar navigasi menggunakan mouse. Untuk menggunakan mouse yaitu ada klik kiri dan klik kanan serta roll. Nah, salah satu untuk navigasi yaitu zoom. Kalau untuk zoom memakai mouse itu menggunakan roll ya. Roll itu biasanya ada di bagian tengah seperti roda. Jadi kalau misalkan untuk memperbesar, kita geser ke depan.
Kalau untuk menjauh itu ke belakang. Jadi fungsinya ini untuk zoom ya, untuk memperbesar. Untuk memperbesar tampilan atau seolah-olah kita mendekatkan kamera terhadap objek itu, atau kita menjauhkan kamera kita dari objek tersebut. Ini berlaku untuk semua viewport, baik tampilan atas maupun depan atau kanan. Ini yang kanan, kemudian coba yang depan, yang atas. Oke. Yang kedua menggunakan mouse itu yaitu rotate atau berputar ya. Jadi kamera kita itu diputar tampilannya. Jadi ini bukan memutar objek ya, memutar tampilan layar, yaitu caranya menggunakan klik kanan mouse. Klik kanan mouse ya. Klik kanan, tahan, seolah di drag, kemudian geser, putar. Ini saya gunakan geser ke arah kiri. Sebaliknya kita klik kanan, geser ke arah kanan. Begitu juga untuk ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti ke depan, kalau ke bawah berarti tarik ke belakang. Oke. Nah, kalau untuk klik kanan itu tidak berlaku di viewport selain perspektif. Jadi kalau klik kanan tarik pada bagian perspektif itu akan rotate. Tapi kalau untuk bagian atau viewport yang lain, misalkan top, itu akan berubah menjadi pan atau geser yang seperti tangan ini nih. Oke, begitu juga yang misalkan viewport depan, terus yang kanan. Oke, kalau klik kiri pada mouse itu tidak ada kaitannya dengan navigasi ya. Jadi yang ada kaitan dengan navigasi itu scroll sama klik kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan icon tool. Icon tool ini biasanya di standar barnya di icon barnya ada di standar. Ini ya standar. Ada zoom window, terus zoom extend, ada pivot, ini rotate, kemudian ini pan. Jadi dari area-area sini ya. Nah, kesininya ada display, slide, render. Coba satu-satu ya. Zoomnya yang digunakan klik kiri ya. Misalkan zoom window, klik kiri, kemudian klik, masih klik kiri ya, terus tarik diagonal, lepas di sini. Nah, dia akan membesar, dia akan mendekat sesuai dengan yang terkurung. Oke, sekali lagi, misalkan di viewport form. Oke, seperti itu. Atau untuk pannya langsung klik. Jadi lebih banyak menggunakan cenderung pakai klik kiri ya, klik kiri drag gitu ya, klik kiri drag. Jadi klik kiri, pilih salah satu yang kita butuhkan, kemudian drag. Oke, teman-teman bisa coba sendiri untuk zoom ini. Nanti apa yang akan terjadi gitu ya.
Nah, untuk mengembalikan, misalkan kita sudah jauh-jauh sini, bukan jauh ya, udah misalkan kita susah melacak objek karena saking banyaknya objek, kita bisa mengembalikan viewport default dengan klik ini ya, klik yang kanan ya, klik kanan bukan yang kiri. Jadi kalau klik kanan itu hampir seluruh objek yang ada yang dibuat akan ditampilkan. Oke. Terus di icon ini juga ada slide. Ini fungsinya untuk maksudnya untuk tampilan yang transparan gitu. Oke, kita coba ini ya, yang klik kanan. Nah, jadi terlihat semua objek seolah-olah transparan atau garis-garis saja. Kalau klik kiri, itu akan terlihat shade atau solid ya. Kemudian yang ketiga, viewport navigation, menggunakan navigasi pada viewport ini maksudnya ya. Di tiap-tiap viewport itu ada segitiganya nih. Teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada wireframe, side, render, offset, terus ini side view-nya. Kalau semuanya ini terlalu banyak, harus dijelaskan. Coba satu aja dulu ya, satu. Misalkan ini fungsinya untuk dia wireframe ya, terlihat seperti garis-garis. Kalau misalkan render ya, untuk tampilan rendernya ini X-ray misalkan, sini juga bisa. Ini view, misalkan dari perspektif ini kita mau dirubah view-nya menjadi bottom atau bagian bawahnya. Bahkan kita set kameranya, ini target, kemudian kamera, seperti itu ya. Kalau set kamera dengan perspektif berbeda ya. Kalau pakai kamera lebih cenderung dia mengecil atau mengkerucut. Coba nanti kalau teman-teman belajar atau mencoba sendiri, perhatikan perbedaannya. Saya coba ya lihat perbedaannya agar sedikit tahu. View, kamera. Misalkan kita please kamera and target. Ini maksudnya kameranya di sini bawah, misalkan kameranya di bawah, kemudian targetnya di atas, misalkan di sini. Nah, jadi kamera itu seolah-olah menyorot dari atas, dari bawah ke atas. Kalau misalkan perspektif dilihat dari pandangan atas, pandangan bawah, akan seperti ini. Berbeda ya, perhatikan kotak yang ini. Wah, ini terbaliknya. Kita putar begini. Nah, perhatikan kotak yang ini dengan ini. Kalau di sini terlihat bagian sisi kanannya. Kalau di sini tidak terlihat. Oke, untuk
Before navigation ini sampai di sini dulu. Nanti untuk lebih pahamnya teman-teman bisa belajar di kasus-kasus yang akan dipelajari. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.